Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan, sebab di pagi hari yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Minggu, yaitu minggu ketiga di bulan Mei ini, tanggal 16 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 16 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, beribadah secara onsite maupun online, serta melakukan pelayanan-pelayanan kita, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita, secara khusus hari yang luar biasa ini. Dan hari ini kita akan tetap mengambil perenungan kita dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-15, itu artinya kita akan membaca kitab Imamat pasalnya yang ke-15 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Doa saya kesetiaan saudara untuk mengikuti pembacaan satu hari, satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar, bertumbuh dan berakar kuat di dalam Dia. Amin. Baiklah, sebagai perenungan kita hari ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-31. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Kata najis dalam bahasa Ibraninya tame. Dalam Alkitab hal itu merujuk kepada sesuatu yang kotor. Kebersihan jasmani dalam kehidupan umat Israel sangat dihargai, dan bahkan diterapkan pada negeri-negeri yang disebut juga dalam Alkitab. Herodotus menyatakan bahwa imam-imam di Mesir mandi 2 kali tiap hari dan 2 kali tiap malam. Di Israel sendiri, kebersihan jasmani merupakan syarat mutlak untuk orang siap menghadap hadirat Allah. Jadi kenajisan atau tidak tahir tidak selalu merujuk kepada sesuatu perbuatan dosa juga. Tetapi najis yang dibahas dalam Imamat pasal 15 ini adalah mengenai kebersihan badan dalam kaitannya dengan kesucian secara seksual. Imamat pasal yang ke-15 ini menunjukkan bahwa penyakit, termasuk sesuatu yang umum pun, dapat menyebabkan seseorang menjadi najis, dan orang yang najis tidak diperbolehkan datang kepada Allah. Allah adalah kudus, dan Allah tidak berkenan dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Secara umum, orang yang mendapatkan kenajisan baru dapat menjadi tahir setelah 7 hari, dan pada hari ke-8 orang tersebut harus mempersembahkan burung sebagai kurban penghapus dosa dan kurban bakaran melalui imam untuk pendamaian kepada Allah. Karena itu kita harus bersyukur bahwa di dalam Kristus kita dikuduskan oleh darahnya dan menjadi tahir di hadapan Allah. Sekali lagi, perhatikan kata-kata ini, bahwa sungguh kita harus bersyukur karena di dalam Kristus kita dikuduskan oleh darahnya dan menjadi tahir di hadapan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah dan dapat berjumpa dengan Allah dalam kondisi apapun. Betapa besar anugerah Allah yang kita terima dalam Kristus, bukan? Karena itu mari kita naikkan syukur kita kepada Allah melalui ucapan dan perbuatan kita. Secara khusus pada hari ini, tepat di hari Minggu, kita akan masuk ke bait Allah, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dalam pujian, penyembahan, terlebih saat kita akan mendengarkan Dia bicara. Ayat yang ke-31 memberikan keterangan kepada kita, supaya mereka jangan mati dalam kenajisannya. Saudara, umat Tuhan harus memandang ibadah sebagai sesuatu yang serius. Dalam pasal ini diberikan ketentuan tentang kenajisan yang berkaitan dengan kondisi tubuh pria maupun wanita secara seksual. Kehendak Tuhan berkaitan dengan sikap saat beribadah dan kualitas hidup di hadapan Tuhan juga saat beribadah. Sikap di dalam beribadah tentulah sikap menghormati ibadah dengan cara menghormati Tuhan yang menjadi pusat ibadah kita. Mengikuti liturgi kebaktian dari awal sampai akhir. Menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui menaruh hormat kepada pemimpin ibadah, para pelayan Tuhan, dan terlebih saat firman Tuhan disampaikan. Sikap seperti inilah sebuah sikap yang benar-benar memahami bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang memperhatikan, menilai, serta menilik dengan seksama setiap umat tebusannya.
Karena itu kesempatan ini, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Kristus, saat ini untuk masuk dalam hadirat Allah, Anda tidak lagi dituntut untuk membawa seekor korban yang dikorbankan bagi Allah. Allah hanya menunggu kehadiran Anda dengan hati yang tulus, dengan sikap yang menghormati, dan hati yang penuh ucapan syukur, membawa pujian, penyembahan, dan menghormati hamba Tuhan saat menyampaikan firman Tuhan. Dengan demikian, Anda adalah orang-orang yang betul-betul menyadari kalau Anda telah dikuduskan di dalam Kristus dengan upaya yang luar biasa, yaitu Kristus harus mati di kayu salib menggantikan korban yang seharusnya kita korbankan. Sebagai orang yang berbuat dosa dan sebagai seorang yang telah ditebus dari segala perbuatan dosa, hendaklah kita dengan sungguh-sungguh menghampiri tata sucinya dengan penuh rasa takut dan hormat, dan menikmati segala kemuliaannya di dalam hadiratnya. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan kiranya pengurapan Tuhan mengurapi kita saat kita masuk dalam hadiratnya, beribadah secara online maupun onsite, dan Tuhan menerima persembahan kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan diberkatilah kita pula bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.